19. Gerobak bakso goreng. Rainero pun lantas menoleh ke arah gerobak yang sepi itu sebab jam istirahat belum lama berakhir. Mata Rainero memicing saat melihat sosok yang ia kenali sedang duduk bersantai di kursi yang ada di sana. Rainero pun lantas menoleh ke arah gerobak yang sepi itu sebab jam istirahat belum lama berakhir. Mata Rainero memicing saat melihat sosok yang ia kenali sedang duduk bersantai di kursi yang ada di sana. Dia, kau mengenalnya? Tanya Axton. Rainero menggeleng, tidak kenal. Tapi dia yang sudah membantuku membelikan makanan itu. Lalu Rainero tampak memindai gerobak jualan Senina. Apa jualannya higienis? Tanya Rainero tiba-tiba. Kalau tidak, kenapa? Apa kau tidak jadi membelinya? Rainero berdecak, aku hanya bertanya. Tapi sepertinya orang yang berjualan bersih. Bos mau aku yang turun atau bos sendiri yang turun? Tanya Mark. Kau sajalah. Aku mau di sini saja. Mark pun mengangguk kemudian menengadahkan tangannya. Apa? Rainero lupa memberikannya uang. Uang bos, uang. Bukannya mengeluarkan uang, Rainero justru mengeluarkan kartu debitnya dan menyodorkannya pada Mark. Axton sampai geleng-geleng kepala melihatnya pun Mark yang terpelongo. Hei bodoh, kau kira itu restoran ada mesin EDC untuk menerima pembayaran dengan kartu debit? Dasar, CEO bodoh, ejek Axton membuat Mark menahan tawanya. Kau berani mengejekku? Kalau iya, kenapa? Tak mau banyak berdebat, Rainero mengambil ponselnya dan menghubungi salah satu kontak yang ada di sana. Halo, Tuan, sambut seseorang dari seberang sana. Rico, keluarkan Kimberly dari kandangnya lalu. STOPPP. Seru Axton saat tahu apa yang akan Rainero lakukan. Rainero menyeringai, lalu, ya, I'm so sorry. Maaf telah menyebutmu bodoh. Oke, jangan apa-apakan Kimberly, please. Axton tampak memelas membuat Rainero tersenyum sinis. Lalu apa, Tuan? Tanya seseorang di seberang sana. Bawa Kimberly. Rainero, seru Axton kesal saat Rainero sepertinya masih hendak melakukan apa yang ada di pikirannya. Kau jangan macam-macam dengan Kimberly, atau bawa Kimberly ke taman samping. Kasihan dia terkurung beberapa hari ini karena majikannya sedang sibuk di luar negeri. Putus Rainero membuat Axton dapat bernafas lega sekaligus kesal terhadap Rainero. Melihat wajah kesal Axton, Rainero terkekeh sambil memasukkan kembali kartu debitnya ke dalam dompet dan mengeluarkan 2 lembar uang berwarna merah yang sempat Axton tukarkan di money changer. Beli sebanyak ini, bos. Mata Mark melotot saat Rainero menyuruhnya membeli 200.000 bakso crispy yang artinya ia harus membeli sebanyak 100 buah. Rainero mengangguk, kenapa? Kau mau juga? Tawar Rainero yang kemudian mengambil selembar lagi uang dari dalam dompetnya. Itu belilah untuk kalian. Yang tadi khusus untukku, putusnya membuat mata Mark membeliak. 100 buah, untuk dia sendiri. Mark lantas turun dari dalam mobil dan menyambangi perempuan yang sedang duduk itu. Hai, Nona, boleh aku membeli jualannya? Ucap Mark seraya tersenyum membuat Gladys yang awalnya fokus ke layar ponselnya seketika mendongak. Anda, gumam Gladys yang langsung berdiri. Bisa aku membeli jualannya? Tentu saja bisa. Mau beli berapa? 50 buah lagi seperti kemarin. Mark menggeleng, tidak. Tapi 150 buah. Tapi dipisahkan. Satu kantong berisi 100 buah, satunya lagi berisi 50 buah. Apa? Banyak sekali. Apa ini untuk bos bulemu itu? Mark mengangguk, iya. Tapi, penjualnya kemarin mana ya? Oh, itu, dia sedang ada urusan di kontrakannya. Sebentar, aku hitung dulu jumlahnya, cukup atau tidak. Gladys lantas segera menghitung bakso crispy yang tersisa kemudian ia menghela nafas, bakso crispy-nya kurang. Hanya ada 97 buah. Kamu mau tunggu sebentar enggak? Tunggu temanku, biar dia goreng lagi. Mark pun mengangguk, tak masalah. Sambil menunggu, keduanya mengobrol. Sementara itu di dalam mobil, Rainero tampak cemberut karena harus menunggu lama. Sedangkan Axton justru sibuk bermain game cacing di dalam ponselnya. Cek, lama sekali sih. Niat jualan enggak sih? Gerutu Rainero. Perutnya sudah berbunyi.
Tak sabar rasanya ingin menyantap bakso crispy itu. Seandainya dia tidak benar-benar ingin, sudah ia tinggalkan tempat itu. Sayangnya, Rainero bukan hanya ingin, tapi hanya makanan itu saja yang bisa diterima di dalam perutnya selain buah. Rainero pun tak mengerti, seistimewa apa makanan itu sampai-sampai ia hanya bisa memakan bakso crispy saja untuk mengisi perutnya. Saat asik mendumel, Rainero menangkap siluet seseorang yang dikenalnya. Bukan sekedar dikenalnya, namun sedang ia cari-cari beberapa waktu ini. Matanya seketika memanas. Apalagi saat melihat perut Senina yang telah sedikit membesar. Dadanya seketika bergemuruh. Rasa tak biasa membuat batinnya meronta-ronta. Apalagi tampak perempuan itu berjalan sambil membawa sesuatu di tangannya. Sebuah baskom yang cukup besar yang entah isinya apa sebab perempuan itu tampak kesulitan membawanya. Senina. Gumam Rainero dengan rasa yang membuncah. Ada bahagia, sedih, dan rasa bersalah membuat Rainero nyaris menumpahkan air matanya. Tapi bukan saatnya Rainero untuk menangis. Ada yang lebih penting dari itu saat ini, yaitu menemui sang perempuan tak lain adalah Senina. Apa, Rain? Kau mengatakan sesuatu. Axton tidak mendengar jelas gumaman Rainero sebab ia terlalu fokus pada permainan di layar ponselnya. Tak peduli pada pertanyaan Axton, Rainero justru bergegas turun untuk mendekati Senina yang beberapa langkah lagi sampai di gerobak jualan bakso crispy. Mark yang melihat tuannya turun mengira ia akan menghampiri gerobak jualan itu, tapi ternyata dugaannya salah. "Bos," panggil Mark, tapi Rainero tak menggubris. Ia justru langsung mendekati Senina yang baru saja meletakkan baskom yang ternyata berisi adonan bakso crispy-nya yang baru. Senina, ini, benar-benar kau." Lirih Rainero yang beberapa langkah lagi mendekat ke arah Senina. Mendengar namanya disebut, Senina pun mendongakkan kepalanya. Matanya seketika terbelalak saat melihat siapa yang telah berdiri di hadapannya. Anda, gumamnya penuh keterkejutan. Seketika, ingatan akan perdebatan mereka terakhir kali memenuhi kepalanya. Dadanya seketika memanas. Senina pun segera membalikkan badannya dan berusaha menjauh dari Rainero. Berhenti. Senina, izinkan aku bicara padamu, sebentar saja, panggil Rainero, tapi Senina tak menggubris. Ia justru mempercepat langkahnya menjauhi Rainero. "Senina, jangan cepat-cepat, ingat kau sedang hamil," teriak Rainero dengan raut wajah khawatir. Senina lantas memelankan langkahnya, kemudian menoleh ke arah Rainero dengan sorot mata tajam. Rainero tertegun saat melihat sorot mata penuh luka di netra biru safir Senina. "Jangan mendekat. Pergi. Pergi dari sini. Tak ada yang mesti kita bicarakan," ucap Senina tegas namun terdengar lirih. Rainero menggeleng, "Aku takkan pergi. Please, izinkan aku bicara padamu. Aku mohon. Aku tahu, kau pasti sangat membenci diriku, tapi tidakkah kau bisa memberiku kesempatan untuk bicara? Aku mohon," melas Rainero tak peduli kalau sudah banyak mata yang memperhatikan mereka. Mereka sudah seperti artis layar kaca yang sedang beradu akting dalam sebuah cerita. Apalagi wajah mereka bukanlah wajah-wajah orang lokal alias bule. Banyak warga sampai celingak-celinguk mencari di mana keberadaan kamera sebab mereka mengira Senina dan Rainero memang tengah beradu akting. "Sudah aku bilang tak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Semua sudah usai tepat saat kau mengusirku, mengerti?" sentak Senina dengan wajah merah padam. Belum sempat Rainero menjawab, Senina sudah membalikkan badannya terlebih dahulu meninggalkan Rainero yang berwajah nelangsa. Itu bule yang viral itu kan?" Iya, dia bule yang diserang warga kemarin. Iya, dia yang masih duit ke Neng Gladys itu kan?" Wah, kebetulan banget. Baru saja Rainero hendak mengejar Senina, tiba-tiba saja segerombolan anak-anak menghadang Rainero sambil menengadahkan tangannya. "Om Bule, minta duitnya Om Bule." "Iya, Om. Om Bule kan banyak duit, bagi kita dong. Om Bule, bagi duit dong, Om." Rainero yang tidak mengerti bahasa Indonesia jelas saja kebingungan. Ia hendak menghindari anak-anak itu dan melanjutkan langkahnya mengejar Senina, tapi ternyata sulit. Anak-anak yang mengerumuninya makin banyak. Rainero benar-benar kebingungan saat ini.
Saat Rainero tengah dilanda kebingungan, tiba-tiba saja Mark muncul. "Mark, mereka kenapa?" tanya Rainero bingung. "Mereka minta uang, bos." "Hah, uang?" Mungkin mereka melihat bos memberi uang ke Gladys kemarin, jadi mereka berharap bos pun mau memberi mereka uang. Gladys. Beo Rainero yang tak sampai 5 detik paham kalau gadis yang membantunya kemarin bernama Gladys. Rainero yang tak mau ambil pusing karena ada yang harus ia lebih prioritaskan pun meminta Mark memanggil Axton untuk mengatasi mereka. "Panggil Axton dan minta ia beri mereka semua uang. Serahkan saja semuanya pada Axton, saya harus pergi dulu." Mark yang sebenarnya tak paham atas yang terjadi pun meminta anak-anak itu mengikutinya. Sementara itu, Rainero segera berlari setelah anak-anak itu memberinya jalan. Ia pun kembali melanjutkan mencari Senina. Tapi kenyataan tak sesuai harapan. Ia pikir tidak sulit mencari Senina di tempat tersebut, tapi nyatanya ia malah kebingungan karena daerah itu dipadati rumah. Terlalu banyak jalan kecil dan berliku membuatnya sampai tersesat sendiri. Menahan lapar. Ia berharap bisa makan bakso crispy siang ini, tapi belum sempat makan sebiji pun, Rainero sudah harus berakhir di sini, di tempat yang dipenuhi rerumputan dengan suara kambing sebagai instrumennya. Beek, brak, Pak Rainero. Tercium aroma yang sangat menyengat di indera penciuman Rainero. Rainero yang matanya terpejam pun seketika mengerjapkan matanya. Bola matanya berputar, kemudian dalam sekali sentakan ia langsung terduduk. Ditolehnya ke arah samping, Rainero pun langsung berseru saat melihat Axton. "Ton, kau tahu, aku barusan bermimpi bertemu Senina. Aku lihat, perutnya telah membesar," ucap Rainero sambil tersenyum lebar. "Dia makin cantik dengan perutnya yang membesar, tapi dia tidak mau aku mendekatinya. Bahkan dia tidak mau bicara denganku. Dia sepertinya begitu membenciku. Akibat kebodohanku, dia." Wajah Rainero seketika berubah sendu. Ia tergugu. Matanya memerah dan dada yang kian terasa sesak. "Tapi ada yang lucu, kau tahu Ton, di mimpi aku tersesat tak tentu arah saat mencarinya. Tahu-tahu aku sudah berada di area kandang kambing. Karena baunya yang begitu menyengat, aku pingsan. Dan kau tahu, sebelum pingsan, aku bisa merasakan belayan lembut tangan seseorang. Senina, di dalam mimpi dia menemukanku. Dia memanggilku dan mencoba membangunkanku sambil menepuk-nepuk pipiku. Sungguh, biarpun mimpi itu terasa aneh, tapi rasanya begitu nyata," ucap Rainero dengan pandangan menerawang. Plak. Tiba-tiba saja Axton memukul kepala Rainero dengan botol minyak angin fresh peduli pemberian Adisti setelah Axton berhasil membawa Rainero ke dalam mobil. Kemudian ia pun membawa Rainero kembali ke hotel tempat mereka menginap. "Itu bukan mimpi, bodoh. Itu nyata. Itu benar-benar Senina. Dasar bodoh." Ejek Axton membuat Rainero membelalakkan matanya. Apa katamu? Itu nyata." Axton mengangguk dengan seringai mencibir membuat Rainero seketika berdiri dan melompat-lompat girang. Yes, akhirnya, aku menemukan Senina. Yuhu, akhirnya aku berhasil menemukannya. Hua, Axton, I'm so happy. Hahaha. Axton menepuk jidatnya melihat tingkah kekanakan Rainero yang baru kali ini dilihatnya. Beberapa saat sebelumnya, Axton yang merasa heran karena Rainero yang tiba-tiba keluar pun lantas melongokkan kepalanya keluar jendela kaca mobil. Matanya terbelalak lebar saat mendapati Rainero berhasil menemukan Senina. Ia kira, Rainero hanya berhalusinasi saja melihat Senina di kota itu. Tapi nyatanya, Rainero berhasil membuktikan kata-katanya. Bahkan anak buahnya saja belum dikerahkan untuk mencari Senina, tapi dengan keyakinan Rainero, laki-laki itu pun berhasil menemukan. Dipandanginya Rainero saat mencoba mengejar Senina. Ia lantas ikut turun dan mencoba mencari tahu tentang Senina dengan Gladys. Gladys menceritakan bagaimana Senina bisa sampai di kota itu. Di saat sedang mengobrol, Adisti pun datang ikut menimbrung. Mark, coba kau ikuti Rainero. Tita Axton. Mark pun segera menjalankan perintah Axton dan mengikuti Rainero. Tak lama kemudian, Mark kembali lagi dengan membawa kerumunan bocah.
Di belakang mereka ada segerombolan ibu-ibu yang sebenarnya mereka lah provokator anak-anak itu agar meminta uang dengan Rainero. Tentu saja mereka adalah orang tua anak-anak itu. Kapan lagi pikir mereka bisa minta duit dari bule kaya raya? Axton benar-benar terkejut mendengar penuturan Mark. Untung saja, setibanya di Indonesia, ia langsung pergi ke money changer untuk menukar mata uang mereka dengan mata uang Indonesia. Axton lantas masuk kembali ke dalam mobil dan mengambil segepok uang merah dari dalam tas kerjanya. Lalu ia dibantu Adisti dan Gladys membagi-bagikan uang itu. Di saat bersamaan, Senina pun muncul kembali, tapi tidak dengan Rainero. Senina sampai menutup mulutnya saat melihat kerumunan bocah, bahkan orang-orang tua pun juga ikut-ikutan meminta uang. Tapi Axton hanya akan memberi uang pada anak-anak, tegasnya. Setelah selesai, kerumunan pun bubar. Axton langsung menghampiri Senina dan menanyakan kabarnya. "Sebenarnya kalian kenapa ada di sini?" tanya Senina setelah bertukar kabar. "Kau lupa, ada tender pembangunan Colosseum of Art yang diadakan di sini." Axton mengingatkan Senina sebab ia pun turut membantu mengembangkan proposal saat masih menjabat sebagai sekretaris. Senina pun menganggukkan kepalanya. "Wah, Mbak Bule kenal sama mas-mas bule ini ya? Wow, hebat. Mana ganteng-ganteng lagi," seru Adisti heboh. Axton yang tak paham apa yang dikatakan Adisti hanya tersenyum tipis. "Tapi selain itu, Rainero memiliki misi di sini." "Misi apa?" tanya Senina bingung. "Misi menemukan ibu dari calon anaknya," ucap Axton seraya tersenyum penuh arti. Senina bungkam. Ia tidak terpikirkan kalau yang dicari itu adalah dirinya. Ia tidak mau besar kepala. Apalagi mengingat bagaimana Rainero tidak mau mengakui anaknya dan mengusirnya meninggalkan luka yang cukup besar. "Mbak Bule, kok Mbak Bule nggak bilang pas nonton Tempo Hari kalau Mbak Bule kenal sama Mas Bule pengusaha kaya raya itu?" Adisti mengerucutkan bibirnya. Axton jadi gemas sendiri melihatnya. "Hanya tahu, bukan kenal," jawab Senina singkat. "Kalau nggak kenal, mana mungkin Mas Bule sampai kejar-kejar Mbak Bule." Tapi ngomong-ngomong Mbak Bule udah di sini, terus Mas Bulenya kemana? Jangan-jangan tersesat lagi?" seru Adisti membuat mata Senina dan Gladys terbelalak. "Ada apa?" tanya Axton saat melihat ekspresi tak biasa di wajah ketiga perempuan itu. "Mas Bule, Dede Derur, Mark Kaling." Axton pun langsung menjawab saat tahu yang menghubunginya adalah Mark. Setelah beberapa, mata Axton pun terbelalak. "Ada apa Mr. Bule?" tanya Adisti yang penasaran. "Ada apa, Axton?" Senina kini ikut menimpali, sementara Gladys terdiam, menunggu Axton menjelaskan. "Mark kehilangan jejak Rainero. Sen, tadi Rainero mengejarmu. Di mana terakhir kali kau melihatnya?" Senina terdiam. Ia pun menceritakan kalau tadi Rainero berada tak jauh dari tempat mereka. Mereka pun segera mencari keberadaan Rainero. Axton meminta Senina menunggu saja sebab ia khawatir dengan kehamilan Senina. Tapi Senina tetap memaksa ikut mencari. Mereka pun menyebar mencari keberadaan Rainero. Mereka juga bertanya kepada warga sekitar. Tapi hingga 1 jam berlalu, Rainero tak berhasil ditemukan. Entah mengapa langkah kaki Senina justru tertuju ke area kandang kambing. Matanya seketika terbelalak saat mendapati Rainero yang tampak seperti tidak baik-baik saja. Senina pun segera mendekat dan di saat bersamaan Rainero tumbang jatuh ke pelukan Senina. "Pak Rainero," seru Senina panik. "Pak, bangun." Senina menepuk-nepuk pipi Rainero agar tidak benar-benar pingsan. Rainero lantas mengerjapkan matanya. "Sen, ini benar kau?" "Senina, akhirnya aku menemukan." "Pak Rainero," pekik Senina saat Rainero akhirnya benar-benar pingsan. Senina lantas menghubungi Adisti bertanya apa Axton ada bersamanya. Setelah itu, Senina pun memberitahu keberadaan Rainero. Axton dan Adisti, Gladys dan Mark pun muncul bersamaan setelah tahu di mana keberadaan Rainero. Sebenarnya Axton meminta Senina agar mengizinkan membawa Rainero ke rumahnya sampai ia sadarkan diri, tapi Senina tidak memberikan izin. Alhasil Axton pun terpaksa membawa Rainero pulang ke hotel tempat mereka menginap. "Ton, apa kau sudah tahu di mana rumah Senina?" tanya Rainero antusias. "Pluk,
Axton menepuk jidatnya. Sorry, Rain, aku lupa. Brooke. Rainero yang tadi melompat kegirangan seketika menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Ah, lantas bagaimana kita bisa tahu alamat rumahnya? Oh ya, mana makananku? Rainero menengadahkan tangannya. Perutnya sudah benar-benar lapar dan ia hanya ingin makan bakso crispy Mbak Bule. Mata Axton terbelalak. Kau tunggu di sini ya, aku dan Mark akan kembali ke sana membelikannya, seru Axton seraya berlari kencang. Ia yakin, Rainero akan segera memukulnya bila ia tidak segera melarikan diri. Dasar anak buah sialan. Rasakan ini. Dengan kesal, Rainero mengambil botol minyak angin fresh peduli di atas nake dan melemparkannya tepat mengenai kepala Axton membuat laki-laki itu menjerit kesakitan. Tak ingin meladeni, ia dengan cepat membuka pintu dan segera pergi dari sana meninggalkan Rainero yang tengah bersungut-sungut sambil memegang perut karena kelaparan. Di tempat berbeda, tampak Senina sedang dicecar banyak pertanyaan oleh Adisti dan Gladys mengenai siapa itu Rainero. Sebenarnya mereka bisa menebak kalau Rainero merupakan ayah dari anak yang Senina kandung, tapi mereka memang tidak tahu apa yang menimpa Senina sehingga membuatnya kabur sampai sejauh ini. Tapi karena Senina tetap bungkam, mereka pun tak mau kembali mencecarnya. Mereka tak mau membuat Senina jadi tak nyaman. Sen, gorenganmu gosong, pekik Gladys saat melihat gorengan Senina yang nyaris gosong sempurna. Senina yang tadinya termenung seketika tersentak dan segera mengangkat bakso crispy-nya yang telah menghitam. Sen, panggil Axton yang baru saja tiba. Kenapa kau kemari lagi, Axton? Apa terjadi sesuatu pada Pak Rainero? Tanyanya yang sedikit panik. Axton tersenyum kecil, kemudian mengangguk membuat Senina kian khawatir tanpa sadar. Dia kelaparan dan hanya mau makan itu, tunjuknya pada bakso crispy buatan Senina. Axton benar-benar tidak menyangka kalau Senina akan banting setir dari sekretaris menjadi pedagang bakso crispy. Jadi, yang beli bakso crispy sebanyak ini itu Pak Rainero? Tanya Senina dengan mata membulat. Meskipun ia sudah tahu kalau yang membeli jualannya kemarin adalah Rainero, tapi ia tak menyangka kalau Rainero akan membeli sebanyak itu untuk dirinya sendiri. Axton terkekeh, dia nggak bisa makan dan hanya bisa makan ini. Bahkan beberapa bulan ini dia hanya bisa mengkonsumsi buah-buahan. Dia mengalami sindrom Couvet. Senina sudah tahu itu. Tapi yang ia pikir, itu karena kekasih Rainero yang tengah hamil. Wajah Senina seketika murung. Entahlah apa yang ada di pikirannya saat ini. Yang ia tahu, dadanya sesak membayangkan Rainero menimang anaknya yang lain, sedangkan anaknya tidak diakui. 20. Jangan sentuh anakku.